Oke, seperti yang saya bilang tadi di awal sebelum kuis, kita sekarang akan menempatkan objek-objek yang kita definisikan dalam program Java eh, relatif to each other. Jadi ini hubungannya kalau saya punya objek ABC, hubungannya apa nih antara mereka? Bagaimana mereka berinteraksi di dalam universe program saya. Dalam program saya, bagaimanakah interaksi mereka? Pertama, sebelum kita bahas itu, kita ingin menekankan pentingnya pemodelan dengan menggunakan objek. Jadi intinya kenapa sih kita harus program seperti ini? Kenapa harus bikin objek-objek seperti ini? Prinsip utamanya adalah untuk abstraksi dan encapsulation atau pembungkusan. Nah, jadi yang pertama adalah abstraksi kelas atau abstraction kelas adalah memisahkan implementasi kelas atau pendefinisian kelas, yaitu ketika kita buat objek-objek itu dengan penggunaannya. Jadi kalau dalam contoh misalkan yang kemarin kita pakai, mungkin ada yang ingat di akhir kelas saya kasih contoh pemakaian suatu kelas, yaitu kelas YouTuber ya. Saya mendefinisikan objek YouTuber itu dengan ketika saya menggunakan objek YouTuber itu. Misalnya di dalam main atau di dalam client class-nya ya. Jadi bukan tempat definisinya tetapi client class yang memprosesnya. Dengan melakukan abstraksi ini kita dapat ini meningkatkan reusability ya. Jadi kalau saya punya kelas ini, saya pakai di program klien yang ini saya bisa pakai, tetapi di tempat lain saya bisa pakai lagi. Saya nggak perlu repot-repot mengimplement lagi si kelas YouTuber ini. Dengan demikian ada reusability-nya yang semakin baik dan juga modularity-nya lebih baik. Jadi saya bisa membagi-bagi antara bagian mana dan bagian mana dari suatu program. Nah, ini juga penting karena kadang-kadang pengguna kelasnya atau kliennya ini nggak perlu tahu kok detail-detailnya tentang kelas tersebut. Misalnya saya nggak perlu tahu kok equals itu dalamnya apa, perintilnya, tetapi saya cuma perlu tahu ini hitung mengecek apakah A dan B itu sama. Dan ini juga ada hubungannya dengan enkapsulasi atau pembungkusan di mana si penggunanya, mungkin kelas kliennya, main-nya, nggak perlu tahu informasinya, dibungkus dan disembunyikan dari penggunaannya. Sehingga kayak black box, saya udah nggak perlu tahu, kayak ketika kita misalnya menggunakan string ya, kan Anda sudah sering buka ya, by now ya, string JDK. Anda by now udah sering buka nih kayak gini nih. Udah sering banget buka. Anda sebagai user mendefinisikan suatu program, saya mau pakai misalkan equals, index of. Anda anggap ini black box, pokoknya saya pakai method index of. Saya tuh nggak tahu di dalamnya index of itu implementasinya seperti apa ini index of. Saya tuh nggak tahu di dalamnya itu tuh methodnya itu tuh didefinisikan seperti apa. Nggak perlu lagi saya tahu karena cukup saya pakai saja. Dan dengan Anda mendefinisikan kelas Anda seperti itu juga, sama klien atau mungkin code Anda di reuse nanti sama orang lain, dia nggak perlu tahu implementasi detailnya seperti apa. Seperti contoh, ini contoh aja. Nah, dapat dilihat di beberapa tautan ini, kalau Anda tertarik untuk melihat contoh, ada orang yang menghitung tentang pinjaman. Ketahuan ya, ada berapa yang harus saya hitung. Misalnya, apa sih yang saya mau hitung dengan menggunakan kelas ini. Misalkan saya mau tahu berapa sih yang saya utangin, berapa sih yang harus saya bayar tiap bulan, berapa sih yang harus saya bayar pada akhirnya. Nah, di dalamnya kan hitungan ya, hitungan matematis ya. Jadinya saya sebagai klien di tes load nggak perlu tahu hitungnya gimana. Mungkin hitungnya pakai persentase, pakai apa. Saya tuh nggak penting, saya nggak tahu, nggak perlu tahu. Saya mau pakai aja. Sama halnya dengan contoh yang berikutnya, yaitu BMI. Saya nggak perlu tahu lah ya, hitung-hitung BMI seperti apa, dihitungnya range-nya seperti apa, atau BMI itu apa indeks gitu kan tentang berat badan gitu ya.
Saya nggak perlu tahu hitungnya gimana, pokoknya saya mau dihitungin BMI-nya berdasarkan berat badan dan tinggi badan. Jadi ini adalah contoh aja beberapa kelas-kelas, 2 kelas di sini yang mendemonstrasikan konsep encapsulation dan abstraction. Oke, jadi setelah Anda tahu pentingnya, kenapa sih kita repot-repot melakukan programming dengan metode seperti ini, sekarang kita baru masuk seperti janji saya, gimana cara saya mengumpulkan kelas-kelas yang saya butuhkan di dalam program saya dan bagaimana saya menginteraksikan mereka semua. Ada 2 hal yang akan kita bahas di sini, yaitu composition dan aggregation. Nah, kita akan lihat dulu dari aggregation ya. Di sini kalau dari definisinya kita lihat bahwa aggregation memodelkan kepemilikan atau ownerships. Jadi kalau saya punya dua objek, mungkin saya salah satu objeknya memiliki objek yang satu. Jadi contohnya misalnya di dalam program Anda di TP ya, hampir mirip ya di sini ya. Kita punya mahasiswa, kelas mahasiswa, dan kita punya kelas mata kuliah misalkan. Dan di sini si mahasiswa itu memiliki beberapa mata kuliah yang dia ambil. Nah, ini adalah relationship atau hubungan agregasi, di mana dikumpulin. Tahu kan ya aggregator, tahu ya block aggregator, mengumpulkan objek-objek. Jadi di sini ada objek pemilik yang mengumpulkan objek-objek, dan objek-objek yang dia kumpulkan itu adalah adalah aggregated class. Jadi yang melakukannya ya aggregating, yang dikumpulkan itu aggregated. Jadi contohnya untuk yang kelas tadi, ini biasanya ya, tolong diperhatikan kata biasanya ya, usually ya. Biasanya relasi agregasi itu kelihatan ketika ada kepemilikan dalam bentuk data field. Ingat ya, kalau untuk data field, misalnya saya punya kelas mahasiswa, data field saya bisa string, nama, bisa ya. Bisa juga data field saya int, umur, misalkan. Tetapi bisa juga suatu objek, misalnya address. Misalnya. Dan address itu saya definisiin, ada objek lain lagi namanya address. Dan dengan demikian saya bisa bilang mahasiswa itu aggregating objek address. Jadi tadi udah ya, yang memiliki itu yang melakukan agregasi, yang dikumpulkan itu yang diagregasi. Biasanya ditunjukkan ke dalam data field. Jadi contohnya di sini misalnya ada kelas student nih ya. Saya ternyata tidak mau mendefinisikan nama sekedar string, tetapi saya membuat kelasnya sendiri. Jadi saya punya class name di sini. Kemudian ada address. Nah, address ini saya juga definisikan kelas sendiri, yaitu kelas address. Dan keduanya, name dan address ini adalah data field dari objek student saya. Jadi objek student saya mengagregasi, aggregating si name dan si address. Dia mengumpulkannya. Dan di sini adalah ada menunjukkan relasi memiliki. Jadi student ini memiliki nama, student ini memiliki alamat. Kita juga dapat melakukan agregasi antara kelas yang sama. Artinya satu buah kelas, misalnya person, bisa mengagregasi person-person lainnya, orang-orang lainnya. Dalam salah satu contohnya adalah kalau misalkan di dalam misalnya ini apa ya, misalnya di kantor ya, saya punya sistem informasi kantor, saya punya objek namanya person. Nah, si person ini ternyata dia merupakan supervisor dia memiliki supervisor, maaf. Dia memiliki suatu supervisor. Dan supervisor dia itu adalah person lagi kan? Objek person lain, instance dari objek person lain di dalam dunia kantor itu, sistem informasi kantor itu. Jadi mungkin saja di dalam person, class person, juga memiliki field, yaitu person lagi, siapakah supervisornya. Dan di sini dikatakan bahwa
si class person mengagregasi diri sendiri atau mengagregasi person sendiri secara simple. Jadi saya juga dapat melakukan pengumpulan tidak hanya singular, tetapi saya juga dapat melakukan agregasi dalam bentuk array. Dalam hal ini saya punya array of persons, array of supervisors. Mungkin supervisor saya tidak hanya satu, jadi akan ada person yang mengagregasi lebih dari, bukan lebih dari, tetapi satu set dari benda yang dia agregasi. Jadi sampai saat ini kita sudah mempelajari agregasi, bagaimana satu kelas mengumpulkan atau memiliki kelas lainnya. Bagaimana dengan komposisi? Composition adalah kasus khusus dari agregasi. Kita akan lihat nanti maksudnya gimana sih special case. Jadi sebetulnya intinya sih tetap agregasi, tetapi ini kasus khusus saja. Tetapi note di poin kedua ya, sebetulnya yang dilakukan oleh aggregation dan composition itu sangat mirip. Jadi banyak sekali referensi yang tidak membedakan keduanya. Mereka hanya menggunakan istilahnya saling bertukar. Kadang-kadang dia ngomongin agregasi, kadang-kadang dia bilangnya komposisi, tetapi maksud dia tuh sama saja. Maksudnya tuh tetap relasi memiliki seperti ini. Tetap relasi seperti ini, tetapi kadang-kadang di-refer sebagai komposisi maupun agregasi. Jadi di sini ada kerancuan sih memang dengan teks yang kita rilis di kuliah DDP 2 ini juga ada yang tidak konsisten antara beberapa di antaranya untuk membedakan agregasi dan komposisi. Jadi nggak usah terlalu khawatir, intinya Anda memahami agregasi adalah pengumpulan atau memiliki kelas-kelas lain. Untuk rule of thumb, untuk cara mudah Anda dapat membedakan antara keduanya, saya akan memakai analogi tempat parkir. Jadi untuk suatu tempat parkir, dia bisa memiliki beberapa mobil. Jadi dalam suatu tempat parkir ada mobil-mobil yang berkumpul di dalam. Di sini saya bisa katakan bahwa parking lot atau tempat parkir melakukan agregasi terhadap mobil. Seandainya tidak ada mobil pun, dia tetap merupakan parking lot, cuman kebetulan kosong. Sebaliknya, ketika saya membicarakan suatu objek mobil, saya bilang bahwa mobil ini terdiri dari composed of, misalkan ada objek ban, objek mirror, objek mesin, dan lain sebagainya. Yang mana jika mobil tidak memiliki ban, dia tidak lagi dapat dikatakan sebagai objek car yang seutuhnya di dalam universe saya, universe program saya. Jadi kalau kita balik ke rule of thumb ini, kita sadari kalau implementasinya sebetulnya sama saja ya, sebagai data field ya biasanya kita dapat melakukan agregasi maupun komposisi dengan cara yang sama persis. Tetapi mindset ketika Anda memodelkan objeknya itu yang membedakan antara agregasi dan komposisi. Apakah Anda hanya mengumpulkan objek, kumpulkan menjadi bagian dari kita, tetapi tanpa dia kita tetap parking lot tetap berdiri sendiri, atau definisi dari mobil di mana dia bergantung terhadap adanya objek-objek yang dia kumpulkan. Jadi implementasinya sama, mindsetnya kita berangkat dengan mindset yang berbeda. Saya pause dulu sampai di sini ada pertanyaan. Berarti itu agregasi itu dia ngumpulin objek toh. Tapi kalau komposisi itu dia kayak objek itu dibangun dari objek-objek lain. Betul, kurang lebih seperti itu. Tetapi ya implementasinya kan sama aja ya. Jadi akan ada data field yang mengumpulkan atau misalnya
mobil kan tetap aja nanti ada data fieldnya misalnya ban, misalnya mirror gitu kan. Jadi implementasinya sama aja, cuman bayangan kamu di dalam kepala kamu ketika kamu memodelkan objeknya yang berbeda. Betul, seperti yang kamu bilang kayaknya. Oke, Bu. Ada lagi yang ingin ditanyakan, silakan. Oke, belum ada. Oke, kalau gitu saya akan lanjutkan ke berikutnya yaitu wrapper class. Ya, kelas pembungkus, benar, wrapper class. Kita akan lihat beberapa wrapper class di sini. Di tabel yang saya tunjukkan di sini, kita punya beberapa data type ya di sebelah kiri yang Anda sudah pernah pakai sebelumnya. Sudah pernah pakai char, sudah pernah pakai byte, short, long, float, dan seterusnya. Anda sudah pernah pakai ya sebagai data field ataupun variabel dalam program Anda. Nah sekarang setelah kita sudah paham yang dinamakan class, atau dalam hal lain sudah tahu ini dinamakan objek di dalam Java, jadi sekarang saya bisa introduce ke kamu yang dinamakan dengan wrapper class. Jadi wrapper class ini adalah kelas pembungkus atau definisi dari objek-objek ini. Jadi makanya hurufnya besar ya, karena dia sekarang merupakan class. Karakter, byte, short, semuanya berkorelasi dengan primitive data type yang kita sudah kenal sebelumnya. Ini kenapa penting? Karena nantinya ketika Anda akan mendefinisikan struktur-struktur data, apalagi nanti dalam array list, pending ya, saya udah kasih array list ini udah pernah saya kasih teasernya ya setelah array, cuma kita belum pakai. Nah, nantinya dia hanya akan mengumpulkan, array list itu hanya akan mengumpulkan objek. Dia tidak bisa melakukan mengumpulkan primitive data type. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar array ya, array kan isinya saya bilang boleh apa aja ya, isinya bisa double, bisa boolean, bisa float, segala macam gitu kan. Dan juga bisa berisi string, bisa berisi objek, bisa berisi objek juga. Tetapi kita udah lihat beberapa limitasi dari array ya, waktu itu kita udah lihat kita nggak bisa mengubah panjangnya, kita nggak bisa, kalau udah 10 ya udah 10 aja, saya nggak bisa nambahin jumlah elemennya. Kalau saya mau lebih fleksibel, saya dapat menggunakan data struktur bukan array tetapi array list. Misalkan, itu udah saya kasih hint ya waktu itu ya, kita punya bedah array list. Belum saya bahas di kelas, saya baru kasih tahu namanya aja. Kenapa belum saya bahas? Karena si array list ini isinya nggak boleh yang primitif, nggak boleh diisi dengan char, nggak boleh diisi dengan long, float yang kita biasa kenal, tetapi dia harus diisi dengan objek yang mana ekuivalensi. Jadi instead of saya isi double, dia akan berisi double objek. Instead of saya isi dengan integer misalnya, integer, dia akan punya dia akan berisi objek integer huruf besar. Jadi nantinya kita akan pelajari lebih lanjut tentang hal ini. Hati-hati bahwa wrapper class ini tidak memiliki konstruktor no-R khusus untuk wrapper class. Karena nggak akan make sense ya, misalnya saya mau ngeset suatu karakter tanpa nilai, itu kan nggak ada artinya. Jadi untuk konstruktor wrapper class ini pasti memiliki tidak punya yang non-argument. Nah, jadi kalau saya melakukan transformasi antara keduanya, misalnya saya dari char yang primitif mau saya jadiin karakter yang class, saya harus melakukan casting antara keduanya. Dan ini yang dinamakan dengan auto boxing dan unboxing. Auto boxing ini adalah konversi otomatis dari tipe primitif menjadi objek dari wrapper class-nya. Jadi contohnya seperti ini, saya langsung melakukan auto boxing. Tadinya kan ini kan primitif char yang kita tahu ya, sama dengan A. Lalu saya langsung bilang sekarang dia adalah objek. Saya punya objek karakter, saya kasih nama A sama dengan isinya adalah karakter.
saya juga saya harusnya nggak kasih lihat dulu ya, tapi contohnya di sini saya lihat bahwa array list, tadi saya udah bilang ya, untuk array list nggak bisa diisi dengan primitif. Array list harus diisi dengan yang wrapper class integer besar, gitu ya, harus diisi dengan integer besar. Saya mau menambahkan elemen di dalam array list ini, saya langsung lakukan add 25. Padahal 25 yang saya kirim di sini adalah primitif. Kan 25 yang kita kenal sebagai primitif, bukan objek dia. Tetapi langsung secara otomatis, secara implisit terjadi konversi dari tipe primitif 25 ini menjadi objek integer masuk ke dalam array list. Lawannya adalah untuk unboxing, di mana kita secara otomatis mengkonversikan dari objek yang wrapper class menjadi primitive type. Contohnya, saya punya objek karakter, ini objek ya di sini ya, bukan karakter biasa. Objek karakter sama dengan A, di mana saya mau memindahkan, dia mau menjadikan suatu karakter biasa A itu sama dengan karakter CH. Maka nanti char A ini akan bernilai ya A. Sama juga seperti yang saya bilang untuk array list, tadi kan ini penambahannya ya yang atas ya, ketika saya menambahkan elemen yang primitif disimpan di dalam array list sebagai objek integer. Tetapi ketika saya mengambil dari array list, jangan lupa array list ini isinya adalah objeknya ya, objek integer, saya minta tolong ambilin satu pakai method get, dan saya simpan ke dalam int. Ini int primitif. Jadi objek yang diambil dari arrays adalah objek, tetapi langsung disimpan secara implisit, dia merubah dirinya sendiri menjadi primitif. Dan kalau misalkan Anda ingin tahu lebih detail tentang kelas-kelasnya, nah ternyata kalau saya menggunakan wrapper class integer dan atau wrapper class double misalkan, ini saya dapat akses terhadap berbagai macam method yang dapat saya gunakan untuk mengevaluasi nilai integer saya atau nilai double saya. Contohnya bisa saya jadiin to string langsung, bisa saya jadiin compare to, bisa ini typo ya, long value ya, bukan long flow. Jadi kita punya akses melalui wrapper class terhadap beberapa metode-metode yang mungkin bermanfaat kalau Anda perlu manipulasi atau memeriksa nilai integer atau double yang sedang Anda proses. Jadi kalau untuk membuat objek besarnya ini, objek di wrapper class ini, Anda perlu menggunakan constructor. Kan dia objek ya, jadi kalau objek harus pakai constructor ya. Jadi yang bisa dilakukan adalah saya bisa membuat objek integer dari nilai primitifnya, tentu saja, ataupun string yang merepresent numeric value-nya. Jadi di sini bisa aja saya buat public integer huruf besar, artinya saya lagi membuat, jadi ini adalah konstruktornya maksud saya, ada integer besar, dia bisa menerima nilai integer maupun string. Jadi di sini akan terjadi konversi string ke integer yang implisit. Sama halnya dengan double, saya tetap bisa membuat suatu objek double kalau saya ngirimnya argumen string. Karena secara implisit dia akan mengkonversi string menjadi double primitif dulu, kemudian menjadi objek double yang besar. Dan antara metode-metode yang tadi kita temukan di sini, perhatikan terutama nih, int value, long value, float value. Dari suatu objek yang tadi sifatnya double, saya dapat mengkonversinya menjadi integer dengan mengambil int value-nya. Saya bisa mengkonversinya menjadi long dengan mengambil long value-nya, dan seterusnya. Jadi semua wrapper class yang sifatnya numerik, yang tadi sudah ditunjukkan di tabel depan, itu pasti mendefinisikan nilai pengambilan value, double value, yang mana yang sebetulnya adalah casting ya, sebetulnya adalah konversi
objek menjadi nilai-nilai primitif sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi kalau di sini saya akan di float, saya akan konversi dia menjadi nilai primitif float, int value artinya saya konversi jadi nilai primitif int, dan seterusnya. Ini adalah suatu method yang statik, yaitu value of, yang juga ada di dalam semua wrapper class tadi. Jadi dengan saya membuat ini, saya dapat menginisialisasi objek di wrapper class. Dalam ini misalnya saya punya objek double, saya mau definisikan dia sebagai nilai dari 12,4. Ini pakai string ya inputnya. Walaupun pada akhirnya sebetulnya Anda tidak perlu menggunakan method ini karena konstruktornya sendiri juga bisa menerima nilai string. Jadi nggak harus digunakan juga method ini. Nah, kayak tadi saya bilang, kan kalau dia bisa menerima input dari integer, masuk akal dong ya, saya nilai integer 25 yang primitif saya jadiin objek yang nilainya 25. Make sense? Tetapi tadi kita udah lihat bahwa dia juga memiliki kemampuan untuk menerima input yang bentuknya string. Nah, jadi karena dia tuh udah punya kok method parsing, method untuk menjadikan nilai string yang kamu kasih menjadi numeric value yang sesuai. Jadi dia punya parse int yang bisa mengganti string menjadi value int, dan parse double juga ya. Sorry, ini repetisi ya dari tadi. Sorry, ini harusnya nggak ada slide ini. Mohon maaf, ini sama ya, mohon maaf ya. Jadi saya langsung skip. Nah, ini sebetulnya udah pernah dibahas saya kayaknya di beberapa method, di beberapa kelas yang terdahulu. Saya pernah ditanya, saya lupa sama siapa, mungkin Bagas kalian nanya waktu itu, saya agak lupa. Gimana kalau misalnya saya butuh representasi angka yang lebih besar daripada yang bisa direpresentasi oleh primitive value integer. Int yang primitif. Saya udah pernah dikasih tahu jawabannya, saya lupa, mohon maaf kalau saya salah, yang kasih siapa ya informasinya, mungkin Tara atau Zeta, saya lupa. Ada yang bilang, Bu bisa pakai big integer Bu. Kalau nggak salah saya pernah dibilang gitu. Benar, kita bisa menggunakan big integer dan big decimal. Note bahwa ini bukan merupakan suatu primitif variabel yang berbeda. Jadi bukannya saya mengganti yang tadinya int yang ada batasannya itu menjadi big integer sama-sama primitif, tetapi big integer ini adalah objek. Big decimal ini adalah objek. Jadi dia mampu merepresentasi nilai yang jauh lebih besar dibandingkan dengan yang bisa direpresentasikan oleh yang primitif. Nah, ini dua-duanya, ini nggak usah dipikirin dulu yang berikutnya, tetapi yang jelas dia bisa menyimpan integer besar ataupun precision yang cukup tinggi floating point. Jadi komanya bisa banyak. Ini contoh ya, ini objek big integer, ini isinya dia bisa merepresentasi suatu bilangan yang tidak bisa direpresentasikan oleh int biasa. Jadi, tetapi ya dia bisa ya memiliki nilai yang kecil seperti 2 juga bisa. Walaupun ini agak unnecessary ya, karena int biasa juga bisa merepresentasi nilai 2. Jadi bahkan C juga bisa, yang C ini adalah A dikali B. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah ketika Anda menggunakan objek-objek big integer dan big decimal, Anda nggak bisa menggunakan perkalian biasa seperti ini. Karena dia udah bukan lagi bilangan primitif, udah bukan lagi int primitif, tetapi dia adalah objek. Jadi untuk melakukan perkalian, Anda perlu mengakses method yang ada pada big integer. Untuk lengkapnya, kita coba lihat. Integer. Nah, kalau Anda perlu lihat beberapa method-method yang dia miliki, nih bisa dilihat nih. Ini beberapa hal yang bisa dilakukan. Power, inverse,
multiply, apalagi square root, misalkan, dan seterusnya. Ini semua bisa dilakukan dengan menggunakan big integer. Tidak dengan notasi matematis yang biasa kita kenal, tetapi big integer memiliki method-methodnya sendiri. Sama dengan big decimal, cuman tentunya dokumentasi dia akan berbeda ya. Silakan Anda cek JDK-nya big decimal, dia method-methodnya akan beda lagi sendiri. Sampai sini ada pertanyaan? Bu, saya masih belum paham fungsi wrapper class itu. Gimana? Fungsi wrapper class. Fungsi? Wrapper class. Oh, wrapper class. Oh, oke. Saya nggak nangkep. Fungsinya adalah untuk memodelkan int itu menjadi objek. Untuk sekarang belum terasa penting karena kita memang belum masuk ke collection, kita belum masuk ke release. Tetapi nantinya ketika kemarin aja saya kasih argumen nih, array aja mungkin bukan data structure yang optimal karena banyak keterbatasannya ya. Jadi saya misalnya udah punya 10 nggak bisa nambah kan. Ingat ya kemarin di array begitu ya. Ingat kan ya Bagas untuk array? Iya, Bu. Iya. Ya. Nah, kita akan belajar nanti beberapa data structure yang lebih friendly ya, jadi yang lebih banyak fleksibilitas, contohnya array list. Si array list ini bisa saya tambahin sesuka hati, saya kurangi sesuka hati. Tetapi untuk bisa melakukan itu, array list itu isinya bukan lagi yang integer biasa yang kita kenal. Misalnya saya mau nyimpan integer-integer. Dia nggak akan berisi integer yang bukan int, maksud saya, bukan int, bukan double, bukan gitu. Tetapi saya akan isinya si array list adalah objek-objeknya. Sekarang ini kalau saya punya int sama dengan 1 gitu, itu kan primitif ya. Nah, kalau saya memasukkan dia ke dalam array list, dia harus menjadi integer, dia harus menjadi objek integer, baru bisa diisi ke dalam baru akan diisi ke dalam array list. Sampai situ, ngerti nggak? Oh, jadi nanti dipakai pas release gitu ya? Pas nanti kalau kita udah belajar release, udah belajar lebih dalam tentang inheritance segala macam, kita akan lihat bahwa sebetulnya wrapper class ini jauh lebih banyak manfaatnya ketika kita mau memodelkan problem yang lebih kompleks ya. Oke, makasih. Yep. Jadi nanti kalau kita mau bikin data structure yang lebih kompleks, isinya tidak pernah berisi primitive data type ya, nggak pernah berisi char biasa, nggak pernah berisi double biasa, tetapi isinya adalah objeknya. Karena Java maunya memodelkan benda-benda di dalam dunia Java ini ya isinya objek-objek, maka kita juga punya definisi kelas objek karakter yang akan lebih banyak digunakan untuk representasi karakter instead of char yang biasa. Ada lagi ditanyakan, silahkan. Belum ada? Oke, saya lanjutkan ya. Kalau misalnya nanti ada yang ditanyakan, kapan aja saya boleh disela ya. Ini adalah istilah yang sudah keluar di quizzes tadi ya, immutable classes. Dan ini belum pernah rasanya saya belum pernah mengatakannya di kelas. Apa sih immutable classes itu? Kita lihat adalah kelas atau immutable object dan kelas ini adalah kelas yang nggak bisa diganti begitu saya inisialisasi. Jadi pokoknya begitu saya panggil new, misalnya begitu saya panggil new, jadi objek, saya nggak bisa ubah lagi. Jadi kayak contoh kemarin, kalau saya bikin kubus nih, saya bikin kubus biru panjangnya 2.
Setelah objek itu ada di dalam dunia Java, di dalam program saya, udah dia akan selamanya biru dan panjangnya 2. Saya nggak bisa ngubah, saya nggak bisa ngeset ganti. Dan ini dinamakan objek yang immutable. Bayangin, gimana caranya supaya objek nggak bisa diutak-atik sama program. Kan kita tadi udah belajar ya, ada getter, ada setter. Jadi kalau ada getter, ada setter, berarti bisa dong Bu, kalau ada setter, bisa dong Bu saya ubah. Nah, teorinya, bayangan naifnya adalah, oke, kalau gitu kelas saya bikin private semua data field-nya. Kalau private nggak bisa diakses kan dari luar. Dan saya tidak kasih saya tidak kasih setter. Logikanya dia nggak bisa diubah dong ya. Saya punya kubus, data field-nya semua private. Kalau semuanya private kan berarti nggak bisa diakses. Kemudian saya nggak kasih setter, saya nggak punya setter. Kalau saya nggak kasih setter, berarti saya nggak bisa mengubah nilai kan? Tetapi ternyata pikiran naif itu tidak benar. Hati-hati, suatu kelas dengan semua data field yang private dan tidak punya mutator atau getter ya, setter ya. Kalau tidak punya setter, belum tentu immutable. Karena apa? Di dalam dunia kita, dunia program kita, tidak selamanya saya cuma punya satu objek. Kalau objek saya tadi cube doang, iya, saya begitu data field-nya itu private dan tidak bisa di-set, nggak bisa diubah. Jelas ya? Tetapi di dalam dunia program, Anda harus lebih hati-hati. Biasanya sangat jarang program Anda isinya satu objek doang. Tidak mungkin Anda punya program isinya cube doang. Contohnya, perhatikan program contoh ini. Saya punya kelas student dan kelas birthday. Kelas yang semuanya private dan tidak punya setter belum tentu immutable. Contohnya nih ya. Contohnya ya, coba kita lihat. Di kelas student, dia semua data field-nya private. Data field ID sama birthday private. Dia nggak punya setter. Coba kita lihat, kita punya constructor, kita punya getter, get ID, dan getter untuk get birthday. Teorinya, nggak bisa saya ganti dong ya dari kelas student. Saya nggak bisa ganti ID-nya, saya nggak bisa ganti birthday-nya. Tetapi karena student mengagregasi birthday, coba kita lihat kelas birthday-nya. Di dalam birthday ternyata kita memiliki setter, set year. Kita punya private data fields, kita punya constructor, kita punya set year. Sehingga jika saya melakukan ini, program di atas ini lihat, saya punya objek student. New student, ID-nya berapa, dan ini adalah set the birthday-nya. Lalu saya bisa mengambil birthday date. Student, get birthday. Saya kan dapat get birthday, bisa ya. Jangan lupa kalau saya ngambil objek, saya dapat referensinya juga kan. Saya dapat, karena dia adalah objek reference type, konten dari variabel tersebut adalah reference. Saya dapat referensinya. Dari date ini saya bisa set year. Seperti ini. Kemudian jadinya data yang ada di student ini bisa berubah. Dengan demikian student itu bukanlah kelas yang immutable. Jadi hati-hati ketika misalkan ditanya apakah kelas ini immutable, kalau sudah terjadi interaksi antara berbagai objek, itu akan tidak sesimpel private dan tidak ada setter. Tetapi kita harus lihat interaksi antara semua kelas yang ada di dalamnya dan apa yang diagregasi, itu semua harus dipertimbangkan. Untuk suatu kelas immutable, pertama memang data field-nya harus private. Kedua, ya memang tidak boleh ada setter, tidak boleh ada mutator. Tetapi
aksesornya atau getternya juga tidak boleh mengembalikan reference pada suatu field yang dapat diubah. Karena di sini nih ada aksesor, kita punya aksesor get birth date yang mereturn suatu field yaitu birth date, yang birth date itu sendiri mutable karena kita punya set year ini. Jadi karena interaksi antara kedua kelas ini, ternyata kelas itu tidak lagi menjadi. Paul, sampai sini ada pertanyaan? Oke, belum ada. Oke, saya akan selesaikan dengan string class. Nah, ini sebetulnya saya akan cepat-cepat aja ya. Intinya kita dalam kelas ini kita ingin menyoroti bahwa string yang selama ini kita udah sering bahas di dalam kelas itu bukan variabel primitif, melainkan dia adalah objek yang dapat yang tipenya reference, dia adalah objek yang sebetulnya canggih banget loh. Dia punya banyak method di dalamnya yang dapat memanipulasi string karena string ini adalah objek. Nah, kalau gitu saya sambungkan sedikit ya dengan pertanyaan Bagas sebelumnya. Kenapa sih kita perlu wrapper class, Bu? Karena kalau sekedar int saja, saya terbatas yang bisa saya lakukan terhadap int saya. Tetapi jika saya menjadikan dia kelas, saya menjadikan dia objek, integer, akan tambah banyak hal-hal yang dapat saya lakukan, manipulasi yang dapat saya lakukan terhadapnya. Contohnya, buktinya di dalam string class ini. String yang sudah kita kenal semua, banyak banget yang bisa dilakukan. Saya cepat-cepat aja ya, ini sisanya bisa dibaca sendiri sebetulnya. Ingat ya, ini adalah konstruktornya. Nah, string adalah objek. Jadi sesungguhnya ketika saya membuat suatu string di dalam program, yang sebetulnya yang paling betul adalah konstruktor seperti ini. Dengan menggunakan kata keyword new. Karena dia adalah suatu objek yang mau saya inisialisasi menggunakan konstruktornya. Ini konstruktor string. Tetapi selama ini kita juga sudah tahu bahwa message ini bisa langsung aja nggak pakai kata-kata new, bisa seperti ini juga karena string adalah reference variable yang sangat sering digunakan. Jadi Java ngasih shorthand initializer. Saya bisa menginisialisasi string seperti ini, padahal sebetulnya yang dia lakukan new juga in the background. Cuman ini shorthand. String adalah objek immutable. Ingat ya, ketika saya lakukan seperti ini, yang terjadi adalah seperti ini. S sama dengan Java. Saya punya S, isinya reference. Ingat, string adalah reference class terhadap suatu area di memori yang menyimpan objek string Java. Contents-nya Java ini tidak bisa saya ubah. Ketika saya lakukan S sama dengan HTML, sebetulnya saya bukan mengubah yang tadinya isinya Java, melainkan saya mengubah reference atau tempat yang ditunjuk oleh S itu. Jadi ini statement S sama dengan HTML, ini sebetulnya melakukan dua hal. Satu, dia membuat string baru, new string, isinya HTML di tempat ini. Kemudian S yang tadinya menunjuk ke tempat Java dipindahkan yang dia tunjukkan kepada HTML. Objek string yang aslinya tidak pernah berubah. Jadi ini tidak mengubah konten string, bendanya itu tidak diubah, dia hanya pindah tempat. Sehingga string adalah suatu objek yang immutable. Nah, kalau kayak gini gimana dong? Gimana sih? Karena gini, string itu adalah objek,
tetapi sering di-treat seakan-akan bukan objek. Anda bikin program sering lupa kalau string itu adalah objek, dan kelakuan dan treatment yang bisa kita lakukan terhadap string itu biasanya sering tidak memandang dia sebagai objek. Coba kita perhatikan seperti ini. Saya punya string S1. S1 saya bilang welcome to Java. Oke, S1 saya menuju ke welcome to Java. Kemudian string 2, new string, welcome to Java. Oke, dia bikinin string welcome to Java. String 3, saya bilang welcome to Java. Coba kalau saya iseng ngecek, S1 sama dengan S2, hati-hati, sama dengan loh ya, berarti saya bilang objeknya sama persis, bukan stringnya equals. S1 sama dengan S3. Keluarannya adalah S1 tidak sama dengan S2, tetapi S1 sama dengan S3. Padahal di sini saya bikin dia 3 string yang berbeda. Apa bedanya S1 dan S2 dan S3? Kenapa S1 bisa dibilang sama dengan S3? Ada yang punya ide nggak? Coba lihat dari sintaks ini aja. Ada apa sih dengan S1, S2? Kenapa dia dianggap sama? Ada yang punya perakiraan nggak? Dua-duanya nunjuk ke objek string dua-duanya nunjuk ke string yang sama. Taunya dari mana, Bagas? Kurang tahu. Ada bedanya apa nih? Ketika saya inisialisasi S1, S2, S3, sama nggak cara yang saya pakai? S1 sama dengan apa, S2 sama dengan apa, S3 sama dengan apa, beda-beda. Caranya sama nggak nih saya lakukan kepada ketiganya? Halo? Bagas? Sama nggak caranya? Yang S1 sama S3 sama, tapi S2 beda. Sama. Oke. Ya, terima kasih. Nah, ini ada juga di chat nih dari Tara, tapi Tara direct message nih, saya kasih tahu ke kelas, nggak apa-apa ya. Kata Tara gini, S2 bikin objek baru. Betul, itu dia tandanya. Tandanya adalah di sini, di S2, saya code nih, meminta dengan eksplisit ke JVM, ke Java Virtual Machine, hey, saya mau bikin S2, tolong bikinin yang baru, di tempat yang baru, di lokasi memori yang baru, welcome to Java. Jadi JVM terpaksa, ini orang yang programmernya minta eksplisit tempat baru nih, jadi saya buat tempat baru. Sedangkan untuk S1 dan S3, saya nggak minta dengan eksplisit new. Saya nggak minta nih. Saya cuma bilang ke Java, ini string 1 nunjuk ke tulisan welcome to Java dong. Nah, untuk pertama dia ngecek, Java akan ngecek, di memori saya belum punya tulisan welcome to Java. Oke, saya buat tempatnya nih. Tetapi ketika S3, saya kan nggak minta eksplisit yang baru ya. Jadi Java ngelihat, ternyata sekarang S3 dia mau nunjuk ke welcome to Java. Tadi saya udah punya deh kayaknya welcome to Java-nya. Jadi karena saya nggak diminta, karena dia nggak diminta untuk buat memori baru, dia langsung nunjuk ke objek yang tadi dia udah punya. Ini yang dinamakan intern string atau Java string pool. Jadi dia akan nunjuk ke tempat yang sama kalau dia bukan ngerasa ya, dia bukan perasaan, tapi kalau dia sudah pernah menyimpan string literal yang sama persis. Dari mana dia tahu? Coba kita lihat. Jika Anda mau tahu lebih lanjut, saya usulkan Anda Google-nya jangan intern string, tetapi Java string pool. Java string pool. Ini banyak banget referensi yang menarik, yang bagus. Pakai Java deploy deh, terakhir kali saya belajar ini. Nah, ini adalah heap, tempat di dalam memori di mana Java nyimpen string-string dia. String pool namanya juga ya, tempat pengumpulan string atau string intern string gitu kan.
ini adalah alokasi objek, tetapi yang mengaturnya JVM. Jadi ketika kita create string literal, JVM akan cek dulu di poolnya. Kalau literal tersebut sudah ada di dalam, dia refernya ke situ aja. Itu caranya Java untuk mengirit memori. Daripada dia setiap kali ada string yang sama persis, dia buka memori baru, lokasi baru, dia akan nunjuk kepada yang sudah ada, kecuali oleh programmer secara eksplisit dibilangin, nggak boleh, kamu harus buatin saya tempat baru. Pakai kata new. Yep, betul sekali. Ada jawaban dari Tara di chat. Saya kasih tahu ke kelas boleh ya Tara? Jangan direct message aja nih, nggak usah malu-malu. Kata Tara yang S3 menunjuk ke string pool yang sudah dibuat oleh S1. Ya, persis begitu. Efisiensi ya, karena Java juga maunya irit. Gitu dia. Dan string objek kita punya banyak ini. Oh, taruh. Ya. Oh, ada pertanyaan dari Syahdan ya, apa yang memastikan S1 dan S3 menunjuk ke objek string yang sama, sedangkan kalau dibikin S1 itu berarti dia bikin baru gitu ya. Ya, yang memastikan adalah JVM ngecek dulu di dalam string pool dia ada atau enggak. Jadi, saya cek dulu ya. Kursor saya mana? Nah, di sini saya coba jawab Syahdan ya pertanyaannya ya. Ketika dibaca oleh JVM, oleh compiler, string S1 sama dengan welcome to Java. Dia cek ke string pool. Tempat tumpukan heap ya, namanya juga istilahnya heap ya. Tumpukan memori di mana dia nyimpan string-string. Dia lihat udah ada belum ya benda, udah ada belum ya string literal di memori saya, udah ada belum penyimpanan tulisan welcome to Java. Ketika di depan ini dia lihat oh belum ada, berarti saya harus buat baru. Dia buat baru tetapi dia buat baru tulisan welcome to Java. Ketika string 2, dia bahkan nggak ngecek karena eksplisit dari programmer bilang, hey bikinin yang baru dong. Jadi dia langsung bikinin tempat baru untuk yang string 2. Untuk string 3, saya nggak minta baru kan. Jadi kata compiler, tunggu saya cek dulu ya ke dalam string pool saya. Dia cek ke string pool, udah ada tadi welcome to Java-nya. Daripada saya membuka memori baru, nyimpen yang baru lagi, kan ngabis-ngabisin memori, saya refer ke tempat yang sama saja. Itu dikerjain sama compiler. Sama JVM, maaf, bukan compiler, Java Virtual Machine. Udah kejawab belum, Syahdan? Oke, jadi itu ya untuk interstring khusus ya, untuk string suka banyak yang aneh-aneh di string. Termasuk banyak hal yang bisa kita lakukan untuk string yang nanti biar Anda bisa pelajari sendiri ya. Karena kita sekarang sudah tahu kalau string itu adalah objek, saya bisa melakukan replace dan split. Misalkan saya punya string seperti ini, mau saya split dengan menggunakan delimiter tanda ini. Coba diperhatikan, sekarang saya akan punya suatu array of string yang mana isinya adalah hasil pecahan. Sekarang kita sudah tahu string itu objek, berarti saya sudah tahu bahwa setiap elemen dari array tokens ini isinya adalah reference kepada objek string yang sudah dipecahkan. Selain itu, untuk string saya bisa melakukan matching dengan menggunakan regex. Jika perlu, regex ini adalah bintang ini, di mana dia bisa mengisi regex ini dengan kombinasi string literal apa saja. Ini adalah sintaks tentang regex yang dapat Anda gunakan untuk mengecek pattern-pattern di dalam string. Contohnya ya, untuk menggunakan replace all, menggunakan regex, replace first, dan split menggunakan regex.
Tadi ketika kita sudah mempelajari wrapper class, kita sudah lihat bahwa ketika saya mau menginisialisasi integer, saya bisa kirim string. Jadi secara implisit terjadi parsing dari string menjadi nilai integer ya, ketika saya mau mengirim mengirim string ke dalam konstruktor integer. Bagaimana kalau saya lakukan sebaliknya? Saya juga dapat melakukan dari number menjadi string dengan menggunakan method value of yang dimiliki oleh string ya. Jadi string value of isinya adalah integer, dia akan mengembalikan string literal yang isinya adalah integer tersebut dalam bentuk string. Dan pada akhirnya kita juga saya ingin mengintroduce string builder yang mana juga merupakan alternatif dari string format yang sudah kita kenali. Kalau string format kita udah pernah lihat ya. Ini string builder ini adalah kelas yang lebih fleksibel lagi daripada string. Ingat, kalau string object tadi kan immutable ya. Begitu saya buat string tersebut dan yang bisa saya lakukan adalah ngubah-ngubah reference, tetapi stringnya itu sendiri nggak bisa berubah. Untuk kalau seandainya saya butuh suatu string yang bisa diubah-ubah, saya dapat menggunakan kelas string builder. Di sini ada beberapa contoh dari string builder. Jadi string builder, saya punya objek string builder baru, saya bisa append, Java, saya bisa insert, saya bisa delete, reverse, dan seterusnya. Sebagai referensi, ini ada beberapa method lainnya yang dapat diakses dengan menggunakan string builder. Dan kalau Anda tertarik, string builder lengkapnya ada di JDK-nya untuk melihat semua method-method yang ada pada string builder yang lain. Oke. Sepertinya sudah berakhir. Yap, habis slide saya untuk materi objek, OOP, dan juga interaksi antara objek atau thinking in objects. Apakah ada pertanyaan? Ternyata habis juga waktunya ya, mohon maaf, saya terlalu optimis. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Yang ngomong yang mana? Zeta Bu, izin ya, bertanya. silakan. Untuk materi UTS aja Bu. Untuk materi UTS itu kita dari mana sampai mana Bu? Oke. Kebetulan kamu tanya ya, jadi kita bisa bahas sedikit tentang UTS. Ini langsung semuanya mendengarkan nih kayaknya nih ya. Saya stop dulu ya recordingnya ya, karena tidak relevan dengan materi dulu ya.